Terima kasih masih bersama YPB Movie. Sambil menunggu cerita yang lain rilis, YPB akan membahas Dragon Ball After versi Young Jiji. Jadi ceritanya akan sangat berbeda dari karya Akira ya. Cerita kembali pada masa lalu Bardock, di mana saat itu Bardock sedang bertarung melawan Frieza dan antek-anteknya. Bardock dan Frieza sama-sama menggunakan kekuatan energi mereka, di mana Bardock segera melepaskan serangan tersebut demi melindungi planet Saiyan. Namun kekuatan Frieza jauh melampaui Bardock hingga dia harus menerima fakta pahit, yaitu kekalahan yang menyedihkan. Bardock dapat melihat pandangan masa depan di mana Frieza akan kesulitan menghadapi anaknya sendiri, yaitu Goku. Bahkan ketika Krillin dibunuh di hadapannya, Goku berubah menjadi Super Saiyan yang bisa mengalahkan Frieza. Setelah melihat semua pandangan masa depan itu, Bardock terbangun dari tidurnya dengan terbaring di kasur yang empuk. Dia terkejut pandangan apa sebenarnya yang dia lihat tadi. Bardock bingung di mana dia sekarang, kenapa dia malah ada di sini. Lalu Bardock teringat serangan Frieza sebelumnya seharusnya sudah membunuhnya, karena Bardock nggak bisa melakukan apapun saat itu. Selain itu, Bardock lebih penasaran dengan bentuk apa yang Goku punya, kenapa diselimuti aura ki kuning. Dia berpikir apakah itu adalah Super Saiyan yang melegenda, dan apakah Goku beneran adalah orang yang diramalkan mendapatkan perubahan Super Saiyan tersebut. Saat ini, Bardock berada di sebuah desa asing yang entah berada di mana. Hingga kemudian, seseorang datang ke tempat Bardock yang ternyata itu adalah bangsa Yadrat. Bardock seperti teringat dengan wajah orang itu. Ya, Bardock tahu kalau orang tersebut pasti berasal dari bangsa Yadrat yang planetnya cukup jauh dari planet Saiyan. Jadi, Bardock yang penasaran menanyakan apakah dia sekarang berada di planet bangsa Yadrat. Mengapa dia bisa di sini dan kenapa orang Yadrat itu menyelamatkannya? Semua kebingungan ini membuat Bardock pusing 7 keliling. Pria tersebut ternyata mengenal siapa Bardock, dan ini merupakan kali kedua mereka bertemu. Di situ Bardock sontak teringat kalau mereka memang pernah bertemu di suatu tempat yang berkonflik. Saat itu Bardock menyelamatkan hidupnya dari para pasukan Frieza yang ingin membunuhnya. Setahun yang lalu, setelah Frieza mengetahui bangsa Yadrat memiliki kemampuan teleportasi, pasukannya menyerang planet mereka. Sebenarnya, bangsa Yadrat bukan merupakan bangsa pejuang, tapi mereka didorong hingga batas kemampuan untuk membela diri. Mereka menggunakan taktik untuk melindungi tanah kelahiran, hingga mereka berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan Frieza. Namun, meski mereka bisa menghentikan pasukan itu, membuat Frieza telah kehabisan kesabaran. Jadi, Frieza mengirim pasukan kuat ke planet Yadrat demi mempercepat kepunahan bangsa Yadrat selamanya. Salah satu anak buah Frieza bernama Chippy. Kehadirannya mengubah segalanya dengan sangat cepat. Yang tadinya mereka unggul, kini malah dibuat kewalahan. Saat itu, semuanya fokus melawan Chippy, tapi apa yang mereka lakukan tidak pernah berguna mengalahkannya. Semua bangsa Yadrat telah pasrah, bangsa mereka akan dimusnahkan. Tapi kemudian, Bardock muncul ke planet mereka. Bardock datang membawa 4 temannya yang sepertinya bertentangan dengan tujuan Frieza sebelumnya. Bardock sangat mengenal siapa Chippy yang hanya menyerang makhluk lemah dan tidak mampu melawan. Karena itu, Bardock sangat meremehkan Chippy yang pengecut. Chippy sungguh merasa penasaran kenapa Bardock bisa ada di tempat ini. Padahal, dia nggak diberitahu Frieza apakah Bardock ikut serta dalam invasi ini. Di situ, Bardock mengingatkan dia datang ke sini bukan untuk membunuh makhluk Yadrat, tapi melihat Chippy ada di sini membuat Bardock sangat muak karena kehadirannya sangat mengganggunya. Jadi Bardock datang untuk membunuhnya. Dia nggak sabar untuk melihat reaksi itu di matanya. Chippy telah membunuh ribuan orang, bahkan tanpa belas kasihan sedikit pun. Di situ Chippy sontak kesal kalau dia nggak mungkin bisa dibunuh oleh monyet biasa seperti Bardock. Bardock memberitahu dia sudah cukup lama menunggu momen pas seperti ini dan berdoa semoga Tuhan mengasihi orang sampah seperti Chippy. Bardock katakan wajah Chippy memang menunjukkan kalau dia tidak sadar kenapa Bardock dan teman-temannya ada di sini. Jadi Bardock akan memberitahukan yang sebenarnya. Bardock ingatkan Chippy telah membunuh temannya yang bernama Kairo karena dia tidak menyelesaikan misi dengan baik. Meskipun Bardock bukanlah seorang malaikat, tapi sampah seperti Chippy sangat pantas dimusnahkan dari dunia ini. Selain itu, Bardock ingatkan kalau Kairo sebenarnya adalah saudaranya dan bersama-sama mereka ingin mengalahkan Frieza. Setelah mendengar itu dan tujuannya adalah membunuhnya, Chippy sontak menantang Bardock apakah bisa mengalahkannya. Dia tegaskan kalau Bardock sudah gila kalau berani mengajaknya bertarung seperti ini.
karena dia tahu sampai di mana batas kemampuan Bardock. Bardock menegaskan kalau dia sama sekali tidak gila. Dia cuma ingin memberikan fakta pada Chippy bahwa dia sudah berbeda daripada dulu. Di situ, Bardock minta Chippy mengeceknya menggunakan skuter karena Bardock akan menunjukkan seberapa besar kekuatannya sekarang ini. Mendengar itu, Chippy nampak sangat tergelitik. Jadi, dia balik meremehkan Bardock yang pasti akan segera berlumuran darah. Kemudian, Bardock mulai menaikkan aura Ki-nya dan sangat tertantang dengan ucapan Chippy. Jadi, dia pasti akan segera membuat Chippy menyesal. Bardock segera ngeden sekuat tenaga, mengeluarkan semua kekuatan yang ada pada dirinya. Di situ, Chippy mulai mengeceknya menggunakan skuter. Dan alangkah terkejutnya, daya tempur Bardock terus naik menjadi 4300. Chippy sontak berkeringat dingin, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah alat miliknya telah rusak? Gak sampai situ, Bardock terus meningkatkan aura Ki-nya hingga ke batas paling maksimal. Chippy semakin terkejut, daya tempur Bardock kini meningkat lagi menjadi 6300. Dia nggak menyangka dengan ini, karena yang Chippy tahu, maksimal kekuatan Bardock seharusnya cuma 3000 saja. Setelah mengetahui fakta tersebut, Chippy nampak berkeringat dingin. Dia nggak berani lagi menunjukkan kecongakannya pada Bardock. Dan sebaliknya, Bardock menegaskan akan membuatnya menangis karena telah membunuh saudaranya. Kemudian, dengan kecepatan tinggi, Bardock melesat menyerang Chippy. Dia ingin segera membalaskan dendam saudaranya. Bardock melepaskan tonjokan nuklir yang menghajar pipi Chippy sangat keras. Gak berhenti sampai situ, Bardock lanjut memukul perutnya tanpa Chippy bisa menahannya. Dan nampak Chippy sampai memuntahkan banyak darah. Dia sangat enggak berdaya oleh serangan Bardock. Setelah itu, Bardock menghempaskan tubuhnya ke udara dengan sangat keras. Lalu, Bardock menggunakan kecepatan tinggi yang dalam sekejap muncul menghadang Chippy. Setelah itu, Bardock lanjut melancarkan serangan boga mentah, menghempaskan Chippy kembali ke bawah. Saking kencangnya, serangan itu sontak membuat Chippy terjun menghantam tanah dengan sangat brutal. Anak buahnya nampak sangat begitu mengkhawatirkan Chippy yang dikalahkan. Lalu, Bardock mengarahkan tangannya dan menegaskan akan menghabisi Chippy sekarang juga. Bardock melepaskan serangan super laser besar yang dia arahkan pada Chippy. Chippy yang baru bangun lagi sontak terkejut dirinya kini malah akan dihajar lagi oleh serangan yang begitu besar. Dan pada akhirnya Chippy nggak bisa bertahan dari besarnya serangan Bardock hingga dia hancur bersama ledakan laser itu. Tubuhnya langsung lenyap menjadi debu. Impian Bardock untuk membalas dendam akhirnya sudah dia lakukan. Kemudian Bardock turun kembali dan melihat banyak pasukan Frieza masih berada di sana. Bardock menegaskan kalau dia juga akan membunuh mereka dan meminta mereka untuk bersiap juga. Bukannya Bardock adalah orang kejam, tapi dia ingin segera mengakhiri semuanya tentang Frieza. Bardock nggak mau lagi bekerja di bawah perintah Frieza karena itu sangat menyebalkan. Semua pasukan Frieza nampak ketakutan mendengar ucapan itu. Di situ, Bardock segera menghajar semuanya hingga tanpa disadari kalau Bardocklah yang menjadi penyelamat bagi bangsa Yadrat. Setelah berhasil membunuh semua pasukan Frieza, Bardock dan pria Yadrat saling bertatapan. Namun, Bardock mengungkapkan kalau pekerjaan mereka di sini sudah selesai. Dia nggak punya alasan untuk membunuh bangsa Yadrat dan anggap ini sebagai hari keberuntungan mereka. Dan begitu saja, Bardock pergi secara tiba-tiba, seperti saat dia tiba di planet ini. Jadi, terlepas dari niat Bardock membalas dendam, pria itu berterima kasih karena telah menyelamatkan bangsa Yadrat. Bahkan, jika Bardock tidak datang sekalipun, mereka bangsa Yadrat sebenarnya masih mempunyai hutang padanya. Dengan menggunakan teleportasi, bangsa Yadrat ternyata diam-diam mengawasi Bardock. Jadi, mereka cuma menunggu kesempatan untuk membalas budi pada Bardock. Dan menolong Bardock adalah salah satunya. Seminggu yang lalu, mereka mengetahui rencana Frieza untuk menghancurkan seluruh bangsa Saiyan. Bangsa Yadrat ingin membantu Saiyan. Namun, mereka tahu kekuatan Frieza sangatlah besar dan mereka tidak mungkin bisa berbuat banyak. Karena itu, pria ini melakukan apa yang bisa dia lakukan dengan kemampuannya. Sesaat Bardock diserang menggunakan laser Frieza, pria itu datang dan membawa Bardock pergi menggunakan teleportasi. Setelah Bardock selamat, dia merasa hutang balas budinya sudah lunas. Mereka sekarang bisa beristirahat sejenak. Mendengar semua itu, Bardock akhirnya paham
dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu penasaran apa yang akan Bardock lakukan sekarang setelah semua bangsa Saiyan dihancurkan Frieza. Setelah merenung sejenak, Bardock nggak mau memberitahu apa yang akan dia lakukan ke depannya. Pria itu penasaran apakah Bardock akan mencoba menyerang Frieza lagi. Di sini, Bardock bertanya balik apakah menurutnya dia harus melakukan semua itu setelah gagal mengalahkan Frieza. Mulai sekarang, yang Bardock inginkan hanyalah mendedikasikan hidupnya untuk satu tujuan. Frieza yang sangat kejam, Bardock yakin pasti akan membayar semua yang telah dia lakukan pada bangsa Saiyan. Baginya, Frieza hanyalah makhluk pengecut yang bersembunyi di balik semua pasukannya. Dan sekarang, Bardock akan memulihkan semua kehormatan bangsa Saiyan dari kotoran seorang Frieza. Pria itu sendiri setuju dengan tujuan Bardock, karena memang seperti itulah yang Bardock harus lakukan. Selain itu, pria itu menawarkan bantuan pada Bardock bahwa bangsa Yadrat pasti bisa melakukan sesuatu demi mencapai tujuan Bardock. Namun, Bardock menolak mentah-mentah bantuannya karena bangsa Yadrat nggak mungkin bisa melakukan apapun. Pria itu memberitahu Bardock seharusnya menerima semua bantuan yang bisa dia dapatkan secara cuma-cuma. Selain itu, jika Bardock menghadapi Frieza sekarang, Bardock dia katakan akan cuma dikalahkan dengan cepat. Bardock yang memiliki sifat congak ini penasaran kenapa pria itu terus saja membantunya. Padahal urusan hutang budi mereka sudah selesai, bukan? Pria itu cuma minta Bardock untuk tinggal di sini sebentar sambil berlatih untuk menghadapi Frieza kelak. Dia bisa menawarkan lingkungan dan kondisi pelatihan terbaik daripada yang bisa didapatkan pada pelatihan biasa. Bardock sontak terkejut apakah dia harus berlatih di sini. Di situ, Bardock kembali mengingat bahwa Goku di masa depan akan mencapai perubahan legenda yaitu Super Saiyan. Jadi dengan semua potensi Bardock, dia yakin bisa melampaui anaknya sendiri dalam hal apapun. Jika Goku bisa, Bardock yakin dia pasti lebih bisa. Jadi, Bardock menerima tawaran pria itu untuk tinggal lebih lama di planet ini. Pria itu nampak senang dengan perkataan Bardock. Hari demi hari, Bardock melakukan latihan super keras demi bisa mengalahkan Frieza dalam hal kekuatan. Latihan ini sangatlah tidak biasa karena bangsa Yadrat memiliki latihan khusus sendiri seperti yang terjadi pada Vegeta di Dragon Ball Super. Setelah latihan panjang, Bardock disuguhkan banyak makanan untuk mengisi energinya kembali. Bangsa Saiyan mah kalau makan pasti banyak banget, bukan? Keesokan harinya, Bardock kembali melakukan latihan super keras yang membuat tubuhnya merasa sangat kelelahan sekali. Meski begitu, Bardock nggak akan menyerah dan harus melampaui batasan tubuhnya sekarang ini. Bardock akan pastikan kalau tangannya akan mencekik leher Frieza dan membuatnya tidak bisa melakukan apapun di hadapannya lagi. Dengan demikian, Bardock akan mengakhiri era kekuasaan Frieza dan mengembalikan kehormatan bangsa Saiyan selama ini. Beberapa bulan kemudian, Bardock telah menyelesaikan latihannya, di mana dia sekarang menggunakan pakaian bangsa Yadrat layaknya Goku. Namun, Bardock nampak nggak menyukai pakaian ini karena baginya ini tidak menunjukkan seperti seorang kesatria. Tapi, pria itu memberitahu kalau pakaian itu sangat cocok untuk Bardock. Dia juga mengatakan kalau kekuatan Bardock telah meningkat pesat dalam setahun terakhir ini. Baginya, mereka orang Saiyan memiliki potensi yang sangat luar biasa jika dilatih dan ditempa terus-menerus. Berdasarkan perkiraannya, Bardock yang sekarang 100 kali lebih kuat daripada kekuatan yang Bardock miliki sebelumnya. Cuma dalam waktu 1 tahun, Bardock telah mendefinisikan ulang batasan bangsa Saiyan. Yang awalnya lemah, kini menjadi super sangat kuat. Namun, Bardock sama sekali nggak bangga dengan kekuatannya sekarang, karena dia bahkan belum mendekati kekuatan Super Saiyan Goku yang jauh melampaui kekuatannya. Dengan melihat masa depan, Bardock yakin kalau Goku adalah manusia terkuat yang ada di alam semesta ini. Postur tubuh Goku, energinya, kemarahan dan kekuatannya ada di level yang berbeda. Pada tahun lalu, Bardock menjalani latihan dengan 100 kali berat gravitasi. Dia mendapatkan keparahan yang luar biasa pada tubuhnya. Dan kemudian, Bardock mendapatkan kekuatan penyembuhan dari Yadrat. Bardock setuju, kekuatannya telah meningkat pesat, tapi ini masih belum cukup. Yang dia inginkan adalah bentuk Super Saiyan seperti Goku. Kemudian, 1 tahun lagi telah berlalu, di mana Bardock telah meningkatkan kekuatannya lagi dalam latihan yang lebih keras. Dia berpamitan pada Yadrat untuk menghadapi Frieza sekarang. Bardock juga sekarang bisa mengucapkan terima kasihnya karena telah dilatih dengan sangat keras dan teliti. Wah, rupanya Bardock telah menjadi orang baik ya.
Pria Yadrat yakin dengan kekuatan yang Bardock miliki sekarang, dia yakin Frieza tidak akan menimbulkan ancaman besar padanya lagi. Dia sangat senang karena akhirnya bisa menghadiahi Bardock dengan pelatihan yang menghasilkan dampak kekuatan sebesar ini. Sebelum pergi, Bardock ingin meminta sesuatu padanya yang membuat pria itu penasaran apa itu. Bardock katakan kalau dalam beberapa tahun nanti, anaknya Goku akan tiba di planet Yadrat untuk sebuah peristiwa yang besar. Pria itu terkejut, Bardock ternyata punya seorang anak. Bardock minta supaya pria itu menjaga Goku ketika dia datang ke sini. Pria itu setuju dan pasti akan melakukannya. Dia juga berharap Bardock bisa berhasil. Dengan semangat, Bardock mengatakan kalau dia pasti akan berusaha keras dan minta pria itu untuk mendoakannya. Setelah itu, Bardock pergi menggunakan Sun Kanido yang ternyata diajarkan juga oleh pria itu. Bardock mengucapkan terima kasihnya, begitu juga pria itu yang mengucapkan perpisahan padanya. Dia meminta Bardock untuk tidak mati dalam pertarungan. Lalu, apakah Bardock bisa mengalahkan Frieza seperti layaknya Goku? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.